Nantinya di Bapak Ibu akan merasakan. Balik kita kepada orang tua kita. Nanti anak-anak Bapak Ibu itu rata-rata kalau ada 5 semua duit. 7 anak Bapak Ibu itu paling semua duit. Akan Bapak Ibu rasakan itu kan. Perhitungan sama mertua kita. Tunggu, anak kita akan nikah, akan berkeluarga, menantu Bapak Ibu itu akan begitu. Bapak Ibu merasakan nggak hari ini? Jadi kalau ada anak menantu Bapak Ibu pelit, intervensinya diri. Berarti kita pernah salah kepada mertua. Dulu Bapak Ibu, ini bukan baru di kejadian. Saya dulu sebagai konselor agama di dinas Disdaluk kami Kota Pekanbaru itu. Datang orang, tolong sama kita, bantukan, bantu ini, bantu. Cuma segerakan membantu mereka semampu kita. Makanya Nabi itu, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu, wa ma atakum Rasul fakhuz. Nabi itu ketika mencontohkan suka memberi, jangan bakhil. Contoh Nabi Pak. Nabi itu Bapak Ibu, siapa yang datang ke rumahnya itu tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Di saat Nabi tak ada harta, dia tanya istrinya, Aisyah, bisa kan datang kan? Ada enggak? Duit, masih kita gitu. Kata Aisyah nggak ada bang. Nah, misalkan, ya, di saat Nabi tidak ada memiliki harta, Nabi masih bisa membantu orang. Gimana caranya? Dia tanya kepada yang meminta itu, kamu mau apa? Oh, saya butuh ini Rasulullah, butuh makanan ini dan begini. Udah, meminta ke Rasulullah. Itu modelnya Nabi Pak. Meminta ke Rasulullah, ada yang berbeda. Kalau kita gimana? Kamu tidak seperti itu. Datang saudara kamu pinjam, pinjam kak, bisa dia pinjam nih, diberi kan? Diberi. Kalau ditambah dia kedua kalinya, diberi kan? Diberi. Hah? Diberi. Oh bikin juga beri kan? Itu akan ketahuan. Ada suami pelit itu akan ketahuan Bapak Ibu. Dulu ada seorang laki-laki Bapak Ibu, bujang, kaya raya. Jadi dapat jodoh orang, dapat jodoh. Nah, karena laki-laki kaya ini terkenal pelitnya, semua orang tahu sosoknya itu orang yang sangat bakhil. Anak kecil tahu, ada orang tua lagi, anak-anak kecil tahu, terkenal betul di kampung itu, dia sangat bakhil sekali Pak. Jadi istri dia pintar. Bagaimana cara dia menghilangkan sifat pelit suami aku? Sepekan pernikahan mereka, istrinya itu yang pasang. Dia ajak aku istrinya ikut kajian. Ya bang, kita jadi sini yuk, dengarkan tausiah. Ya mudah-mudahan lewat tausiah dia dengarkan ayat Quran, dia dengarkan hadis Nabi. Ya supaya sifat kikirnya itu hilang. Pulang Bapak Ibu, diundang ulama ke rumahnya. Kenapa kayak istrinya nggak mau nih? Karena kalau suami pelit itu ibu-ibu merasakan sulitnya, susahnya. Dia ada ulama menyampaikan tausiah, diskusi, nggak juga berubah. Di usia pernikahan udah 2 bulan, istrinya Bapak Ibu hamil. Nah, biasanya kalau ibu-ibu hamil muda itu inginnya apa? Mengidam, pintar. Mengidam istrinya Pak. Mengidam, pas yang diinginkan oleh istrinya itu adalah dia pengen sup kepala kambing. Aku ngidam bang, pengen kepala kambing. Oh, dengan senang hatinya suami tadi karena ketahuan istrinya hamil, pergilah suaminya ini ke pasar. Sampai di pasar, semua orang pasar itu kaget. Selama ini tak pernah ke pasar. Bapak pergi ke pasar, kenapa terkenal Pak? Lalu dia bilang, ada di pasar, ada kalian menjual kepala kambing? Kata pedagang-pedagang daging itu, ada, tapi harga kepala kambing di sini mahal. Berapa namanya? Kita perkirakan. Oh, harga kepala kambing di sini 20.000 satu kepala. Nah, kalau Bapak mau di pasar sana harga kepala kambing murah. Di
Di sana 15.000 satu biji kepala kambing. Terbayang sama dia Pak. Perbedaan harga. Berarti kalau dia beli 15.000, dia untung 5.000. Pergilah dia Pak. Jarak pasar satu ke pasar kedua itu 3 kilo jalan kaki. Kira-kira kalau dari sini kemana nih jalan kakinya? Siapa dia? Udah pernah Bapak ikut jalan dari sini? Hingga pasar itu Pak, ke jalan berkeri kan? Nah, sampai di pasar kedua, Bapak Ibu, orang pasar itu juga kaget semuanya. Karena satu wilayah kita tahu terkenal ya Bapak Ibu. Bang, sampai di pasar ini, ada penjual kepala kambing? Oh ada. Berapa harganya Bang? Di sini harganya satu kepala itu 15.000. Oh betul ya, kata pedagang sana itu. Nah, di sini 15.000 ada satu pasar lagi. Harganya cuma 10.000 satu kepala kambing. Dikerjain itu tidak? Ya, dikerjain. Jadi orang biru pergi dia Pak. Karena kalau nanti dapat dia 10.000, untung udah 10.000 bulan. Ya kan? Ya. Berjalan kaki lagi dia ke pasar ketiga Pak. Lagi pasar ketiga. Tiba-tiba hujan lebat. Selebat-lebatnya hujan. Dia jalan kaki. Tidak pakai payung, tidak pakai apa-apa. Nah, basah kuyup lah ini semuanya. Ya, termasuk angin, termasuk anjing, dan orang. Berhenti dia Bapak Ibu di rumah orang. Kebetulan tempat dia berhenti itu rumah orang yang paling kaya pula. Megah macam istana rumahnya. Melihat dari atas. Oh, kok ada orang di teras rumah aku nih? Dia panggil pembantunya. Jadi sekarang pembantunya, tolong suruh orang yang di teras itu masuk dalam rumah dan kasih dia pakaian baru. Suruh ganti pakaian. Nah, bagi pembantu ini bagi pembantu. Om, dan gitu loh. Om, kata tuan rumah aku, kata majikan aku, ganti baju om turunnya baju baru. Alhamdulillah. Tuan rumah ini pasti lapar dia. Dia namanya kan pasti lapar. Ya kan? Diajaklah makan oleh tuan rumah. Duduklah di meja makan. Yang dihidangkan di rumah itu Pak. Dia makan nih. Boleh nggak? Saya mau pulang ke perang kambing itu. Kenapa? Kata tuan rumah, istri aku Bang lagi mengidam ingin makan kepala kambing Bang. Makan aja dulu kamu nih. Tenang. Di belakang masih ada 5 kepala kambing lagi. Nah, rezeki Nomplok. Oh, kebayang apa? Oh, kalau 5 kepala kambing 20.000 satu biji, 5 kali 20.000 kali 5, udah untung 100. Untung sama. Ribu lagi. Terbaik. Oh, kaya raya. Mobil banyak, rumah mewah. Apa kata si tuan rumah? Aku nggak ada kerja. Loh, nggak ada kerja gimana nih? Iya, aku nggak ada kerja. Terus hartanya dari mana mendapatkan? Dikasihnya bocoran. Aku kerja aku ini. Tolong jangan ditiru nih kerja nih. Ini bahaya nih kerjanya. Tolong. Ya ingat bahaya. Ada kerja ini paling bahaya. Tapi untuk apa? Aku kerja mencatat nama janda-janda yang ada di kampung ini. Kalau ada di antara janda itu yang kaya raya, nah ini dia Pak. Kudekati, kurayu, ku ajak nikah. Oh, untuk saya. Dapat sama saya. Coba kita berempat nih ketua masjid nih. Kayak risau dia, pulang dia menenteng 5 kepala kambing itu tergesa-gesa dia pulang Pak. Sampai di rumah. Besok paginya diambil uang yang banyak tuh Bang, dibelinya beras sebanyak-banyaknya berton-ton, lalu dia bagikan kepada tetangga-tetangganya, dia bagikan kepada orang kampung. Besok uangnya yang banyak itu dia bagikan kepada itu, dia kasih ke masjid, dia kasih kepada yatim, fakir miskin, dia kasih. Heran duitnya.
dibawa wirid kajian dan berubah-ubah, diundang ustaz ke rumahnya, nggak hilang sifat pilihnya. Ini kok gara-gara kepala kambing kok langsung berubah? Ya, tahu kita. Selama ini ketika kita ajak dia sarapan, kita ajak dia makan siang, yang bayarnya kita terus. Ada tak orang macam itu? Masih nggak mau bayar, dia sibuk-sibuk teleponnya. Ya kan? Itu kata Allah di dalam surah Al-Ain itu. Wa amman man bakhila wastamna. Kata Allah, dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ini paling bahaya nih Pak, orang bakhil itu. Kalau dapat Bapak Ibu, coba dicek lagi, cek supaya terarah hidup kita ini disenangi oleh orang. Ya karena Rasulullah kan pernah menyampaikan, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang suka berbagi. Orang yang dekat dengan manusia adalah orang yang suka berbagi. Orang yang dekat dengan surga Allah adalah orang yang senang berbagi. Jadi itu sifat berbagi ini sebenarnya tidak hak itu orang lain. Mampu kita hanya salah laut, mampu kita hanya sekian, ya, karena kehidupan kita ini kan berbeda dengan ekonomi. Nah, ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita bersifat bakhil. Buat Bapak Ibu, itu paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi halal kata para ulama, boleh kita ceritakan, bahkan lebih halal lagi. Kalau ada orang yang pelit di kampung ini, itu boleh kita ceritakan. Betul. Bahkan Bapak Ibu kalau sudah dalam ini Bapak Ibu, jangan pernah berteman dengan orang yang bakhil. Ya, apalagi makan. Nah, makan di rumah orang-orang yang bakhil jangan mau Bapak Ibu. Kenapa? Dilarang oleh ulama. Pada hakikatnya ketika kita makan di rumah orang yang bakhil, kita sedang menyuap racun dalam tubuh kita. Makanya pertama kita Bapak Ibu, itu tidak senang juga, tidak senang, sumpah serapahnya dalam hatinya. Maka nanti kenapa Ibu? Kalau Bapak Ibu pernah melihat ibu yang baik, ibu yang tak pelit, terlihat dari hidangannya. Kalau hidangannya mantap-mantap, itu tak ada orangnya tidak mau. Tapi kalau hidangnya dia orang kaya, misalkan nih, yang hidarkan telur dan raja, misalkan, itu tak ada bermasalah. Baik Bapak Ibu, terima kasih.